dan akhirnya muncul keburu desakan dari TNI Angkatan Darat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui ada dekret majelis yang akhirnya memaksa kita kembali ke 45. Apakah saat itu konstitusi gagal? Kan itu ada pertanyaan banyak. Kalau gitu gagal betulkah bahwa konstitusi itu mengarahkan ke perpecahan gitu ya? Ya ada beberapa buku antara di karya Buyung Nasution yang bertolak dari disertasinya itu mengatakan sebenarnya belum gagal katanya karena saat ada dekret itu sedang reses, jadi memang sedang istirahat karena sudah akan dicapai kesepakatan tapi terkeburu ada dekret. Nah ini kita tahu yaitu kembali ke Undang 45, tetapi kembalinya bukan seperti ke tahun 45 karena Bung Karno sudah mempunyai konsep yang sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 1947 yang disebut konsepsi presiden. Dan salah satunya itu bahwa demokrasi seperti yang dipakai saat itu, yaitu demokrasi liberal ini katanya tidak cocok Indonesia. Yang paling cocok ya yang disampaikan konsepsi presidennya itu demokrasi terpimpin. Walaupun saat itu Bung Hatta mengatakan kalau terpimpin itu sih bukan demokrasi namanya. Itu bisa mengarah kepada otoriter. Ya, sehingga karena perbedaan pendapat itu juga ada yang menyatakan, beberapa ahli mengatakan itu yang menyebabkan akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri ya dan itu, dan sewaktu ditawarkan oleh tentara supaya kembali Undang 45 presiden sangat setuju karena dengan itu dia bisa melaksanakan konsepsi presiden. Dan memang tak lama setelah dekret Bung Karno melakukan pidato mengatakan bahwa Republik Indonesia ditemukan kembali dan melakukan tindakan-tindakan yang juga jadi tidak konstitusional. Salah satu yang dianggap di luar dekret adalah pembubaran DPR. DPR dibubarkan karena ya alasannya ada yang sambil guyon mengatakan itu ya karena anggaran belanja negara tidak setuju langsung DPR-nya dibubarkan katanya. Tapi itu mulai melihatkan bahwa apa yang disebut demokrasi terpimpin oleh Bung Karno sudah bertentangan dengan jiwa demokrasi itu sendiri. Nah itu mulai kelihatan ada kemungkinan. Nah itu perjalanan seperti diketahui memang akhirnya dari demokrasi yang memilih presiden, kemudian buntutnya berakhir dengan menjadi presiden seumur hidup. Nah, dan kelihatannya model ini sekarang sudah mulai diugat-ugat lagi karena yang tadinya sudah ditentukan berdasarkan hasil reformasi Undang-Undang Dasar kita memilih presiden itu hanya sampai 2 kali masa jabatan, sekarang ada usul supaya 3, nanti bisa ke 4, akhirnya bisa kembali seumur hidup barangkali. Nah barangkali sedikit saya yang pertanyakan ada mengapa, pertanyaannya kan harus mengapa orang Indonesia yang mengidolakan demokrasi, dalam tanda ini demokrasi seperti yang di Indonesia Barat, tetapi manakala demokrasi itu sudah mau berjalan, justru dirusak oleh yang mendapat mandat dari rakyat memegang kekuasaan. Nah itu pertanyaan yang sering kali saya dalam penelitian sangat mengganggu gitu ya. Kenapa jadi gitu? Kalau lihat di awal-awal barangkali ini ada satu, mungkin ini perbandingan tidak terlalu sama, tapi ini membandingkan tentang penguasanya. Misalnya kalau kita mundur ke zaman lama, Sultan Surakarta yang menguasai pelabuhan Semarang itu pernah ditawarin ke VOC, Anda mendapat berapa pajak yang diberikan oleh para penguasa Semarang itu untuk menguasai pelabuhan itu. Lalu dia menyebutkan angka, lalu kata VOC kalau gitu kami akan bayar 4 kali lipat dari itu, tetapi seluruh pelabuhan dan perdagangan di pantai utara Semarang menjadi monopoli VOC. Rupanya Sultan lebih tertarik dengan itu sehingga pelabuhan Semarang diberikan kepada VOC, pengaturan lalu lintas dan banyaknya diberikan ke VOC, dan dia tiap tahun menerima upeti dari VOC.
Nah, bagi rakyat apa? Perdagangan marit atau kekuatan dagang Muslim yang ada di pantai utara mati. Karena kalau mereka berdagang, mereka digempur oleh POC, lari ke darat digempur oleh tentara Mataram. Ya, deh. Jadi banyak, maaf tadi bukan Surakarta, tapi masih Mataram ya. Nah itu kelihatan pengusaha-pengusaha itu memilih mendapat upeti yang kelihatan besar, tetapi menyengsarakan rakyatnya. Kesininya pun demikian pula, banyak yang tadinya sebenarnya bisa dipegang oleh penguasa pribumi, tapi akhirnya serahkan oleh ke POC, dan mereka menjadi ini saja, menjadi abdinya saja. Yang paling mencolok tentu saja yang dekat-dekat adalah para Bupati Priangan. Bupati Priangan tuh boleh dikata penghasilannya paling besar selama abad ke-19 dibandingkan bupati lain. Karena mereka menjadi amtenar, ya. Amtenar yang patuh sama sekali. Amtenar kalau bahasa sekarang apa kira-kira itu? Anak-anak muda belum paham. ASN lah Pak. ASN. ASN kan yang paling baru bukan PNS, ASN kan sekarang namanya. Yeah. Ya, atau bahasa dulunya sengaja orang Belanda itu menghibur orang Indonesia disebut pangreh praja, artinya pemangku kerajaan. Kalau bahasa Belanda ini kan binnenlandsbestuur, ya, ke dalam negeri. Nah itu dapat walaupun Belanda itu tidak memerintah sampai desa, karena dalam sampai abad 19 Belanda itu sebenarnya memerintahnya hanya sampai tingkat asisten residen. Asisten residen itu nggak punya wilayah sebenarnya, tapi dianggap membantu bupati. Jadi sampai residen sebenarnya ya, jabatan strukturalnya residen ke atas lah Pak. Jadi nggak ada Belanda sampai bawah sampai abad 19. Nah ini banyak yang tidak digaji Pak. Digajinya itu dari semacam kultur presenten. Jadi asal wilayah ini berhasil mendatangkan seperti dikendaki oleh misalnya mengumpulkan teh, mengumpulkan kopi sesuai dengan kehendak POC, kemudian sesuai dengan kehendak Hindia Belanda. Setelah POC hilang kan dari Hindia Belanda, nah mereka diberi semacam kultur presenten itu. Dan menurut catatan yang dari arsip di Belanda, para bupati Priangan itu berpenghasilannya rata-rata 100.000 gulden setahunnya tuh, paling tinggi. Ya, paling tinggi. Padahal orang Indonesia disebutkan atau orang pribumi bisa hidup hanya dengan sebenggol atau 25 sen sehari. Ini udah di atas itu. Nah, barangkali itu gambaran-gambaran yang saya kemukakan. Mengapa banyak? Karena bukan hanya itu, abad 20 banyak Pak ulama juga Pak yang diambil oleh yang dijadikan penghulu, dijadikan itu yang kemudian menjadi bumerang bagi umat Islam ya. Karena banyak pada tahun 20-an misalnya menjelang revolusi, banyak ada sebutan namanya Kiai Merah. Kiai Merah, Kiai Plat Merah gitu maksudnya. Ya, bukan Pak, kebalikan. Karena sebelumnya ada yang sebutnya SI Merah. Ada juga kemudian ada pemberontakan PKI. Nah, kebetulan salah satu tulisan dari Tan Malaka itu menyebutkan aliran merah itu komunis. Nah, maka para kiai-kiai yang radikal kemudian tidak mau ikut mendaftar karena mulai tahun 1920-an itu terutama itu harus setiap kiai kan harus melaporkan apa yang diajarkan kepada para santrinya. Nah, kalau sudah sesuai, juga mereka harus menunjukkan berapa jumlah santrinya. Nanti itu baru dikasih besluit. Kan itu ada kiai besluit, pakai SK. Nah, itu yang boleh ngajar, Pak. Terdaftar. Yang tidak terdaftar, berani itu disebut kiai merah. Disebut kiai merah kan disamakan dengan komunis. Mengapa harus disamakan komunis? Karena di daerah-daerah tertentu Priangan saat itu komunis disebutkan anti Tuhan. Itu sangat jelek di mata kaum muslim. Jadi kalau ada kiai itu kiai merah, wah itu gak benar. Tapi itu upaya mengkriminalisasi para kiai di Priangan itu antara lain itu. Sehingga ada satu namanya organisasi yang dibentuk sebenarnya yang membentuk adalah para priai, namanya Sarekat Hejo.
Sarekat Hejo inilah yang seringkali mengejar-ngejar para kiai di Priangan. Di tempat lain juga ada yang sejenis itu, tapi yang khususnya daerah Priangan itu Sarekat Hejo. Nah, itu yang sering memburu. Nah, salah satu yang paling kejar itu kalau wilayah Priangan Barat yang namanya Kiai Ahmad Sanusi. Itu Ahmad Sanusi ditahan sejak 1926 sampai 1939. Ya, tapi bukan arti mati, tapi rupanya dia tidak mati karena tulisannya tersebar terus. Sehingga advisor menuliskan yang paper mengatakan Kiai itu bagaikan api katanya. Jadi katanya cahayanya akan menerangi kemana-mana karena dibawa oleh para santrinya. Walaupun dia disimpan di Borneo atau disimpan di Batavia, tetap saja akan sinarnya akan terlihat oleh para pengikutnya di mana-mana. Karena para santrinya itu kan membawakan ajarannya kemana-mana. Karena itulah para ulama itu harus diberi keasikan. Istilahnya itu ada di Arsip Nasional. Diberi keasikan itu misalnya seorang kiai yang hebat di saudaranya diambil, disebutkan lalu dampingkan dengan para ulama lain yang juga pintar tetapi sangat akomodatif ke pemerintah Hindia Belanda. Nah, itulah cara mematikan sehingga banyak disebut kiai besluit, artinya kiai yang dapat SK dari pemerintah yang notabene meng-ACC-kan apa yang dikehendaki pemerintah. Barangkali itu sementara di taman desa saya. Baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Muhammad Iskandar. Santai tapi dalam ya. Banyak informasi-informasi yang memang tidak baku dituliskan dalam buku-buku sejarah. Namun cukup mencerahkan kalau buat saya ya. Ya, makasih. Bahwa cerita-cerita tadi mulai dari yang belakang ini tentang Kiai Merah atau Kiai Hejo gitu ya, kemudian cerita tentang Amtenar sampai kepada pengkhianatan ya para penguasa yang mematikan ekonomi rakyat, dan semua tentu bermula dari pengkhianatan terhadap undang-undang dasarnya dan pada perubahan-perubahannya. Nah, itu untuk menjawab kenapa ada perubahan undang-undang dasar ini ya. Beliau menuturkan dengan cara yang santai dalam bentuk cerita, tapi bagi yang memperhatikan baik-baik, pesannya sebetulnya sangat kuat ya. Sentilannya juga sangat kencang, juga sangat nendang sebetulnya bagi yang mau memikirkan lagi cerita-cerita tadi itu. Termasuk juga peringatan ya buat para tokoh agar tetaplah konsisten dalam hal ini mengawal Undang-Undang Dasar Negeri ini dan jangan gampang mau dipecah belah, kemudian dipalingkan dari tujuan-tujuan utamanya.